Keluar PowerPoint-nya? Keluar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Daftar hadir, silahkan diisi. Oke, hari ini kita ke metode grafik. Jadi nggak ada lagi permodelannya. Saya ulang sedikit yang sudah pernah saya sampaikan di minggu lalu. Jadi ini ciri-ciri suatu model atau formula matematika dikatakan model program linear. Jadi harus ada namanya variabel keputusan. Itu intinya yang akan kita cari berapa nilai optimalnya. Jadi variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan yang akan dibuat dinyatakan dalam bentuk simbol matematika. Kemudian fungsi tujuan, fungsi dari variabel keputusan yang menggambarkan kriteria pilihan terbaik yang harus dicapai untuk mendapatkan solusi yang optimum, baik maksimum maupun minimum. Yang ketiga, pembatas. Pembatas itu kendala yang memformulasikan sumber daya yang ada dalam menentukan nilai semua variabel keputusan. Yang keempat, pembatas tanda menjelaskan bahwa variabelnya bernilai non-negatif, 0 atau positif. Ini masih diingat ya, fungsi model umum program linear. Jadi salah satu maksimumkan atau minimumkan Z, ini fungsi tujuannya, dan bawahnya set kendala, yang paling terakhir kendala non-negatif. Dia dikatakan model program linear karena fungsi tujuannya berbentuk linear dan kendalanya juga berbentuk linear. Dikatakan linear karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, tidak ada perkalian variabel, tidak ada perpangkatan, dan sebagainya. Tidak ada logaritma, tidak ada eksponensial, gitu ya. Lihat, ini variabel X1-nya, X2, Xn. Pangkat tertingginya semuanya 1. Satu saja di sini misalnya X2 kuadrat, dia bukan lagi model program linear, tapi namanya non-linear programming. Ya, tadi fungsi tujuan, C1 sampai Cn itu nilai koefisien fungsi tujuan. X1, X2 sampai Xn itu variabel keputusan. A11, A21 sampai AMN itu koefisien pada kendala. B1, B2 sampai BM adalah nilai kapasitas solusi kanan kendala. Ya, minggu lalu saya udah kasih sekilas metode penyelesaian program linear dapat diselesaikan dengan metode grafik, simplex, simplex direvisi, 2 fase, Big M. Softwarenya Lindo, Lingo, POM, dan WKSB. Nah, kita hari ini akan bahas tentang metode grafik dan sedikit metode simplex. Jadi metode grafik itu hanya khusus untuk 2 variabel, maksimal 2 variabel keputusan. Sehingga dia bisa digambarkan dalam bentuk koordinat sumbu X dan sumbu Y. Efektif untuk model dengan jumlah kendala yang sedikit. Selain variabel keputusannya sedikit, kendalanya juga harus sedikit. Tidak dapat digunakan model dengan jumlah variabel yang banyak dan terlalu rumit jika jumlah kendalanya banyak. Yang jelas kalau variabelnya lebih dari 2, tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Kalau kendalanya lebih dari 2, kendala masih bisa. Cuma kalau kendalanya terlalu banyak, dia akan rumit. Karena digambarkan dalam grafik, banyak sekali garis-garis yang akan saling menimpa. Sehingga sulit untuk mencari yang namanya daerah penyelesaian. Oke, ini ya, maksimasi. Jadi, contoh kasus maksimasi atau maksimumkan, dia untuk memaksimalkan keuntungan atau hasil. Jadi contohnya ini, PT Lakuna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi 2 jenis produk, kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk, diperlukan bahan baku benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra, maksimum berarti paling banyak, itu 60 kg per hari. Benang wolnya 30 kg per hari, dan jumlah tenaga kerjanya 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan tenaga kerja dilihat di tabel berikut.
Nah, jadi ini tabelnya. Jadi kain sutra itu butuh benang sutra tanpa perlu benang wol dan jumlah pengerjaannya mungkin 2 jam gitu. Memakai waktu tenaga kerjanya 2 jam. Kain wol, benang sutranya 3, dia ada kombinasi masih, tapi benang wol-nya 2, tenaga kerjanya 1 jam. Maksimumnya benang sutra yang tersedia cuma 60 kg. Benang wol 30 kg, waktu yang tersedia 40 jam. Oke, kedua jenis akan memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra, 30 juta untuk kain wol. Masalahnya bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi. Jadi berapa sih jumlah kain sutra dan kain wol yang harus kita produksi supaya keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Kalau di program linear kita cuma cerita berapa banyak sih produk yang akan diproduksi supaya keuntungan bisa maksimal. Logika awam, produksi aja banyak-banyak biar tambah banyak keuntungan, tapi nggak bisa seperti itu. Kalau kita mau produksi maksimal, produksi dalam jumlah yang banyak, kita punya ketersediaan. Benang wol yang tersedia cuma berapa, benang sutra yang tersedia cuma berapa, tenaga kerja mampu nggak. Itulah namanya kendala-kendala yang harus dipenuhi. Bukan artinya produksi aja besar-besaran. Tapi nanti di mata kuliah pilihan kita ada namanya mata kuliah inventory. Itu tentang teori persediaan. Jadi tidak bisa kita bilang produksi barang secara massal banyak-banyak, tapi nanti ada faktor yang perlu diperhatikan, faktor penyimpanan. Ada barang tuh ada expirednya, cepat rusak atau tidak. Nah gitu ya, itu sudah berkaitan nanti dengan inventory. Beli aja misalnya jual, beli banyak-banyak ya nggak bisa juga. Ada keterbatasan uang satunya. Jadi kalau ada soal seperti ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu formulasi model program linier. Oke, seperti yang sudah pernah saya jelasin minggu lalu. Jadi pertama ya kita tentukan variabel dulu lah. Misalnya X1 itu kain sutra, X2 itu kain wol. Oh ini saya salah ketik ya, tolong diperbaiki. Ini bukan fungsi kendala ya. Yang ada fungsi itu fungsi tujuan. Kalau kendala atau batasan ngomongnya, nggak ada fungsi kendala. Jadi kita misalkan dulu, X1 itu adalah kain sutra, X2 adalah kain wol. Jadi fungsi tujuannya Z maksimum, atau maksimumkan Z boleh, 40 X1 karena 40 juta keuntungan untuk X1 dan 30 juta untuk keuntungan X2. Dengan kendala, ini kendala yang pertama, yang kendala benang sutra ya, jadi 2X1 tambah 3X2, maksimum, artinya tidak boleh lebih, kurang dari sama dengan 60. 0X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 30. 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 40. Ini ya, ini kendalanya. Ini, jadi kalau saya tulis, ini baru tahapnya ya. Jadi kalau saya tulis model program linear yang baik, jadi maksimumkan Z, 40X1 tambah 30X2 dengan kendala jangan lupa satu lagi, oke, betul. Ada 2 variabel keputusan di sana. Silakan dicatat modelnya dulu. Saya mau balik ke mau lanjut ke next slide-nya.
Untuk permodelan program linear ada pertanyaan kah? Ada yang mau ditanyakan tentang modelnya? Jadi penulisan model seperti yang warna merah saya ini ya. Ada pertanyaan nggak? Ini terlihat bahwa variabel keputusannya ada dua, X1 dan X2 ya kan? Variabel keputusan, sorry. Nih, X1, X2. Kendalanya ada berapa? Ada berapa 3. kendala? Oke, ada 3. Artinya variabel keputusannya 2, walaupun kendalanya lebih dari 2, ini bisa kita selesaikan dengan metode grafik. Nah, sekarang cara menyelesaikan metode grafik pakai titik potong. Jadi kita kerjain dari kendala dulu. Ini kendala yang pertama. 2x1 tambah 3x2 kecil sama dengan 60. Nih ya. Jadi pertidaksamaannya dibuat sama dengan dulu. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. Jadi kalau x1-nya 0, 2 kali 0 gitu. Tambah 3x2 sama dengan 60 gitu ya. 2 kali 0 jadi 0. 3x2 sama dengan 60. Jadi 3x2 sama dengan 60. X2-nya 60 bagi 3. 20. Kan titik itu X1, X2. Jadi 0,20. Sekarang kalau X2-nya yang 0, substitusikan X2 0 di sini artinya 2x1 ditambah 3 kali 0 ya kan sama dengan 60. 2x1 tambah 0 sama dengan 60. 2x1 sama dengan 60. X1-nya 60 bagi 2. 30. X1, X2 ya, jangan terbalik. Jadi 30,0 bukan 0,30. Itu kendala yang pertama. Sekarang kalau kendala yang kedua, 2x2 kecil sama dengan 30. Jadi ubah pertidaksamaannya jadi sama dengan x2-nya 30 bagi 2. 15. Pakai 0,15 tidak. Cukup X2 sama dengan 15 nantinya. Kan X1-nya nggak dikasih tahu berapa kalau di kendala ini. Jadi jangan buat 0,15. Jangan buat 15,0. Jadi dia akan berbentuk garis di X2 sama dengan 15. Kendala yang ketiga, 2x1 tambah x2 kecil sama dengan 40. Jadi kalau x1-nya 0, 2 kali 0 tambah x2 sama dengan 40. Jadi x2-nya 40. 0,40. Kalau x2-nya yang 0, artinya 2 kali x1 tambah 0 sama dengan 40. 2x1 sama dengan 40, x1-nya 40 bagi 2. 20. 20,0. Paham ini? Ada yang mau ditanyakan ini dulu? Ini nyari apa sih, Bu, yang tulisan merah-merah itu? Tulisan merah saya itu menjelaskan yang hitam ini ya. Kalau ini kan tidak diuraikan. Dia langsung X1-nya 0, X2-nya 40. Dapat dari mana? Dari yang saya jelaskan warna merah di sebelah kanannya. Ini yang pertama. X1-nya 0, X2-nya 20. Dari mana 20? Dapatnya ini di sebelah kiri ini yang saya jelasin. Kita buat apa sih nyari itu? Karena kita mau menggambar grafik. Namanya grafik kita harus punya namanya titik koordinat gitu ya. Oke. Ada pertanyaan ini? Belum ada, Paham? Bu. Paham yang lain yang diam, nggak ada suaranya, paham? Paham, Bu. Sejauh ini paham, Bu. Oke. Ini yang paling penting, karena penentuan titik X1, X2 salah, ya udah grafiknya salah.
Dari awal juga sih, dari soal ceritanya, kalau modelnya salah, ya sudah semuanya bakal salah. Sebenarnya begitu permodelannya salah, untuk apa dikoreksi grafiknya pasti salah. Oke, ini udah. Ini satu aja nih, misalnya harusnya kan 0,20 misalnya. Kamu tertulis 0,15, ya udah semuanya pasti salah. Gambarnya kan pasti akan beda. Gitu. Nah, sudah dapat ini, kita gambar dalam bentuk grafik. Ini bentuk grafiknya. Titik yang pertama tadi, saya salin ulang ya. Nih, kendala yang pertama. Kendala 1, titiknya tadi 0,20 dengan 30,0. Kendala 2, X sama dengan X2 ya. 15. Kendala 3, kendala 3, 0,40 dengan 20,0. Gitu ya. 0, jadi kita kerjanya per kendala kalau saran saya. Jadi lihat dulu kendala 1. 0,20 dengan 30,0. Sini ya, 0,20. Jadi buat sumbu dulu. Di sini sumbu X1, di sini sumbu X2. Atau kalau pakai variabel, di sini sumbu X yang mendatar, yang vertikal sumbu Y. Gitu ya. 0,20 artinya nilai X1-nya 0, nilai X2-nya 20, jadi 0,20 di sini. 30,0, X1-nya 30, X2-nya 0. Oke? Ada 2 titik sudah di situ. Kalau 2 titik artinya bisa kita hubungkan sehingga dia menjadi garis. Benar nggak? Nah, gitu ya. Agak miring-miring lah. Jadi kalau saya selalu bikin nama, kalau ini kasih kode 1, oke lah. Itu namanya garis pertama. Kalau enggak, tulis di sini. 2X1 tambah 3X2 kecil sama dengan 60. Jadi nama garis merah saya itu 2X1 tambah 3X2 kecil sama dengan 60. Sekarang garis yang kedua. Kendala yang kedua, X2 sama dengan 15. Kalau X2 sama dengan 15, perhatian kita ada di sumbu X2. Jangan lihat di sumbu X1. Di sumbu X2, lihat angka 15-nya di sini. Berarti ini garisnya. Nih, saya buat warna biru. Nah, oke, ini X2 sama dengan 15. Udah. Kendala yang ketiga, titiknya 0,40 sama 20,0. 0,40 di sini, 20,0 di sini. Garis. Hubungkan kedua titik itu. Nama pertidaksamaan kendalanya 2X1 tambah X2 kecil sama dengan 40. Oke, sampai situ ada yang bingung masih cara gambar garisnya? Kalau koordinat 0,20 saya yakin udah bisa ya, dari SD kelas 6 kan udah belajar tuh koordinat Kartesius. Kalau SD ya mungkin lebih simple 3,5, 5,6 gitu ya. Terus gambar grafik juga sketsanya agak masuk akal dikit ya jaraknya. Saya bilang masuk akal walaupun kita tidak pakai kertas milimeter blok, sketsa ya ini. Jadi 0 ke 20 nih kira-kira gini nih jaraknya. Ada ya lampu merah saya ya di screen kalian? Ada? Lampu merah Ada, saya. Bu. Nah, ini 0,20. Jadi kalau ke kanannya 0,20 ya kira-kira sama lah. Kalau ini misalnya 3 cm, ini juga 3 cm. Agak masuk akal. Jangan 0,20 sebelah sini tinggi banget. 20 yang sebelah kanan nih pendek banget rentangnya gitu ya. Walaupun tidak diukur benar. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan cari yang mana daerah penyelesaian. Artinya akan kita arsir. Jadi kendala yang pertama, kan lebih kecil. Udah pernah ini pasti sekolah. Lebih kecil berarti arsirnya gini kan? Nah, gini ya. Enggak. Yang merah dulu ya. Dia nggak melewati garis merah. Terus kenapa? Ini juga nggak melewatin. Karena kita punya kendala non-negatif yang mengatakan bahwa
X1 dan X2 besar sama dengan 0. Jadi kalau dia dibilang dalam bentuk kuadran, ini ada di kuadran 1. Jadi pas sumbu X-nya 0, makanya di sebelah kanan sini, sumbu X1, ketika sumbu X2-nya juga 0, jadi yang di atas. Ini arsirannya ya, dia tidak melebihi. Yang kedua, X2 lebih kecil sama dengan 15, kalau dikendalakan. Nah, lebih kecil 15, berarti ini ya. Itu ya, yang biru. Harusnya gitu kan? Kendala yang ketiga, 2X1 tambah X2 kecil sama dengan 40. Harusnya ini kecil sama dengan 40. Gitu ya. Daerah yang dapat tumpukan 3 warna saya, ataupun kamu tidak pakai warna, artinya dapat tumpukan 3 kali arsiran, karena kendalanya ada 3. Nah, itulah yang disebut dengan namanya daerah penyelesaian. Kalau saya buat kuning sini, ini ya yang timpa-timpanya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Jadi kuning ini yang mendapatkan arsiran merah, hijau, dan biru. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi titiknya kalau saya buat daerahnya titik A, titik B, C, D, dan E. Jadi dia bentuknya gini nih. Seperti trapesium, bukan trapesium. Nah, itulah yang namanya daerah penyelesaian. Ya, daerah yang mendapatkan, yang memenuhi semua kendala namanya. Jadi definisi daerah penyelesaian itu daerah yang memenuhi semua kendala. Atau dengan kata lain orang bilang nyebutnya visible area. Visible. Nih, visible area. Dia memenuhi semua kendala. Kemudian bagaimana dengan titik yang saya buat A, B, C, D, E? Titik A, B, C, D, E itu namanya titik visible. Atau titik yang memungkinkan, yang layak. Ada yang bilang visible, ada yang bilang layak. Nah, itu ya. A, B, C, D, E. Itu titik visible, bukan titik optimal. Kita belum tahu titik optimalnya berapa. Ya, itu baru titik visible. Jadi solusinya itu kemungkinan antara di titik A, B, C, D, atau E. Oke, paham yang ini? Paham, Bu. Saya mau screenshot dulu silahkan sebelum saya next. Jadi kita harus cari tuh titik A-nya berapa dari situ. Saya next ya. Oke, saya hapus dulu biar clear screen. Nih, kita cari titik A berapa. Saya balik deh. Nih, saya balik dulu. Jadi titik A-nya berapa ini? Titik A itu yang di sini. Berapa titik A-nya? Berapa titik A sini? 0,0. Titik B? Titik B? A 0,0, oke. 20,0. 20,0. Hati-hati, ini yang suka salah. Kadang 0,20 nyebutnya. Titik C berapa? Nah, karena kita gambarnya dalam bentuk gini ya, non-grade paper. Jadi bingung ini titik C-nya berapa. Ada yang tahu caranya? Cara mencari Eliminasi, titik C? Bu. Oke, sip. Eliminasi atau substitusi silakan. Ini saya buat di titik E ya. Apa? Garis apa dan garis apa? Warna merah sama hijau ya kan? Jadi kita eliminasi. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. Terus 2x1 tambah x2 sama dengan 40. Bisa langsung ini ya. 2x1 kurang 2x1, 0. 3x2 dikurang x2, 2x2. 60 kurang 40, 20. Jadi x2-nya 20 bagi 2, 10. Kalau x2-nya 10, cari x1-nya.
Terserah mau persamaan yang pertama apa yang kedua. Jadi 2x1 ditambah x2, 10 sama dengan 40. 2x1 sama dengan 30 ya, 40 kurang 10. Jadi x1-nya 30 bagi 2, 15. Berarti titiknya 15,10. Tuh. Titik D. Gimana dengan titik D? Ada yang dapat berapa titik D? D itu di sini. Dapat sih X2-nya 15 ya, dia pas di garis biru. X1-nya berapa? Ketemu apa? Yang warna biru dengan warna apa titik D ini? Kendala kedua dan kendala keberapa? Perpotongannya titik D. Kendala pertama. Ya, jadi X2-nya 15. Yang pertama tadi warna merah. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. Substitusikan X2-nya 15. 3 kali 15. 45. 2x1 sama dengan 60 kurang 45. 15 ya. Jadi X1-nya 7,5. X1, X2 berarti 7,5, 15. D-nya 7,5, 15. Koordinat yang E berapa? Titik E di sini nih. Berapa koordinat E? 0,15. Ya, 0,15. Sip. Nah, udah dapat titik A, B, C, D, E. Dapat titik A, B, C, D, E. Ini, nah ini ya sebenarnya cara nyarinya ya, titik A ya. A tadi dapatnya 0,0, X1-nya 0, X2-nya 0. Oke, B-nya titiknya tadi 20,0, X1 20. Ya, X1-nya 20, X2-nya 0. Nanti saya bantu cari Z-nya nanti. Titik C tadi ya kita pakai langsung substitusi bisa. Dapat titik C tadi 15,10. Ini ya, dapat X2-nya 10, sini 15. Ini sama dengan yang saya jelasin tadi. Dapat titik D, X2-nya 15, X1-nya 7,5. Titik E, 0,15. Sekarang dari semua titik yang kita peroleh, jadi titik A, B, C, D, E namanya titik visible. A tadi 0,0. Kita cari nilai Z-nya. B-nya berapa tadi? 20,0. C-nya 15,10. 7,15. Nah, cari nilai Z-nya. Fungsi tujuan Z tadi, Z sama dengan apa? 40x1 tambah 30x2. 40 kali X1-nya 0, tambah 30 kali X2, 0. Dapatnya 0. Yang Z kedua, 40, X1-nya 20, tambah 30 kali 0. Berapa ini? 800, Bu. Yang C-nya berapa? 40 kali 15, tambah 30 kali 10. 900, Bu. Yang Z-nya, yang D, 40 kali 7,5, tambah 30 kali 15. 40 kali 7,5, 300, tambah 4,5. 250. 40 kali 0, tambah 30 kali 15. Fungsi tujuan Z tadi maksimumkan atau minimumkan? Maksimum. Berarti carilah nilai Z yang maksimum di sana. Yang mana? Titik berapa yang membuat Z menjadi maksimum? C, Bu. Titik C, oke. Titik C. Jadi ini dan ini. Sehingga ini X1-nya 15, X2-nya 10. Nilai Z-nya 900.
titik C tadi, itulah namanya titik optimal. Kalau A, B, C, D, E, itu baru namanya titik visible. Ya, sudah dapat 1510 dengan 900, ngomong dong di sini pakai interpretasi. Artinya untuk memperoleh keuntungan optimal, X1-nya 15, X2-nya 10. Benang sutra yang harus diproduksi 15, benang wol yang harus diproduksi 10. Sehingga bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 900 juta. Karena uangnya tadi satunya juta. Sampai situ grafik, pahamkah? Ada yang perlu saya ulang grafiknya? Ada yang perlu diulang sebelum lanjut tambah jauh? Belum ada, Bu. Yang lain ada? Saya Belum lanjut ada, ya. Bu. Oke, saya lanjut. Nah, sebenarnya ada dua cara lagi selain grafik saya. Yang gambar tadi itu sih paling simpel kalau menurut saya. Kalau sekolah namanya apa ya? Kalau dulu pakai geser-geser garis itu, menggeser garis fungsi tujuan, terserah sih mau yang mana boleh. Nah, ini menggeser garis fungsi tujuan. Yang mana sih menggeser itu? Jadi dia solusi optimal akan tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible. Ini kurang efektif karena kita tidak punya kertas milimeter yang kita gambarkan nggak tepat, jadi susah. Kalau pakai penggeseran, oke. Jadi dia kalau garis fungsi tujuannya menyinggung daerah visible yang terjauh dari titik asal. Jadi ini solusi optimalnya di C, sama aja sih dapatnya 900 juga. X1-nya 15, X2-nya 10. Oke, ini contoh kasus minimasi. Kalau tadi grafik yang maksimum, sekarang yang minimum. Jadi minimasi dapat berupa meminimumkan biaya produksi. Solusi optimal akan tercapai pada saat fungsi tujuan menyinggung daerah visible yang terdekat. Kalau mau pakai geser garis, kalau enggak pakai yang tadi aja. Jadi contohnya perusahaan makanan Royal merencanakan membuat dua jenis makanan, Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit, paling sedikit berarti harus lebih besar dari, sama dengan. Royal Jelly paling sedikit 1 unit. Ini tabel jumlah vitamin dan proteinnya. Itu kan? Vitamin dan protein biayanya sama minimum kebutuhan. Bagaimana kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi. Jadi kita, ini modelnya. Minggu lalu sebenarnya sudah dimodelkan. Ini kenapa banyak jadi fungsi ya? Tolong diganti ya. Ini nggak boleh ya. Yang ada fungsi cuma tujuan. Kendalanya enggak. Jadi misalkan dulu kan, X1-nya Royal Bee, X2-nya Royal Jelly. Jadi yang akan kita minimumkan ini biayanya Royal Bee 100, Royal Jelly 80. Jadi minimumkan Z-nya 100 X1 tambah 80 X2. Kendala yang pertama, kendala vitamin. 2X1, ini vitaminnya satu kolom nih. 2X1 tambah X2, minimumnya berarti harus lebih besar sama dengan 8. 2X1 tambah 3X2 besar sama dengan 12. Nih. Tadi paling sedikit diproduksi 2, untuk Royal Jelly paling sedikit 1. Tuh, fungsi tujuan dengan kendalanya. Saya buat di belakangnya. Formulasinya masih ingat ya? Jadi tulis kembali model program linearnya, minimumkan Z, 100X1 tambah 80X2 dengan kendala
2x1 tambah x2 besar sama dengan 8. 2x1 tambah 3x2 besar sama dengan 12. X1 besar sama dengan 2. X2 besar sama dengan 1. X1 dan X2 besar sama dengan 0. Ini model program linear. Ya. Jadi, cari kendala yang pertama dulu. Cari titik potongnya. 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Jadi kalau x1-nya 0, berarti 2 kali 0 tambah x2 sama dengan 8. X2-nya 8. 0,8. Ingat ya, x1, x2. Kalau x2-nya 0, berarti 2x1 tambah 0 sama dengan 8. 2x1 sama 8. X1-nya 8 bagi 2. 4. 4,0. Jangan 0,4 ya, karena x1, x2, jadi 4,0. Di kendala yang kedua, 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Artinya, kalau x1-nya 0, berapa x2-nya? Kalau x1-nya 0, berapa x2-nya? 4, Bu. Jadi 3x2 12, x2-nya 4. 0,4. Kalau x2-nya 0, berapa x1-nya? 6. 6,0. Kendala yang ketiga nih, x1 besar sama dengan 2. Udah, nanti dibuat aja. Garisnya x1 besar sama dengan 2. Kendala yang keempat, x2 besar sama dengan 1. Nah, itu kalau mau dicatat silahkan, nanti baru kita buat gambarnya. Oke, udah itu. Next ya. Nah, tadi titiknya saya buat dulu. Kendala yang 1. dan 4,0. Kendala yang kedua 0,4 dan 6,0. Kendala 3, X1 besar sama dengan 2. Kendala 4, X2 besar sama dengan 1. Oke, gambaran pertama, 0,8 nih dengan 4,0. Jadi ini garisnya. Ini nama kendalanya 2x1 tambah x2 besar sama dengan 8. Kendala yang kedua 0,4 sama 6,0. Nama kendala keduanya 2x1 tambah 3x2 besar sama dengan 12. Kendala yang ketiganya, X1 besar sama dengan 2. Ini kan sebuah X1. Jadi besar sama dengan 2. Nah, ini. Rapi ya. Kalau dia besar sama dengan 2, berarti hasilnya gini nih nanti nih. Besar kan ke kanan.
Itu ya. Kalau yang tadi besar sama dengan 8. Besar sama 12 tuh yang biru. Nah, gini ya daerahnya. Atas kan arsirannya. Besar sama dengan 8 yang kendala pertamanya. Sorry. Belum selesai ya. Ada satu kendala lagi. X2 besar sama dengan 1. X2 besar sama dengan 1. Nih. Besar sama dengan 1. Nih ya. Nih, dapat tumpukan nih. 4 kali berarti ya. Karena kendalanya 4 berarti dapat tumpukan 4. Yang kena 4 kali. Jadi dari sini ya. Benar nggak dapat 4 kali. Nah, kayak itu. Mulai yang saya kasih garis kuning. Nah, itu ya. Mulai dari daerah yang kuning. Itulah yang namanya daerah penyelesaian. Nanti titiknya berapa titiknya? Ini titiknya akan dicari. Nih, 2, 3. Nah, 3 ya. Titik itu yang akan dicari. Titik yang pertama berapa? Hijau dengan merah ya. Jadi X1-nya sama dengan 2. Yang merahnya 2X1 tambah X2 sama dengan 8. 2 kali 2 tambah X2 sama dengan 8. 4 tambah X2 sama dengan 8. Jadi X2-nya 4. 8 kurang 4. Jadi titiknya 2,4. Ini kalau saya buat titik A, B sama C, jadi titik A itu udah 2,4. Titik B-nya berapa titik B? B itu biru ketemu dengan merah. Titik B-nya jadi 2X1 tambah X2 sama dengan 8. 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. Min 2X2, 8 kurang 12, min 4. Jadi X2-nya 2. Kalau X2-nya 2, X1-nya berapa? Salah satu terserah mau yang mana. 2 kali X1, X2-nya 2. Jadi 2X1 sama dengan 6, X1-nya 3. 3. Jadi titik B itu dapatnya 3,2. Titik C berapa? Titik C ketemunya berapa? C tadi kendala yang keempat dengan kendala yang biru. X1-nya kendala keempat apa ya? X2-nya besar sama dengan 1 ya. Jadi X2-nya 1. Kalau birunya 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. Jadi 2X1 tambah 3 kali X2. 3 kali 1, 3. 2X1 sama dengan 12 kurang 3, 9. Jadi X1-nya 9 per 2 atau 4,5. 4,5, 1. Nah itu. Latihan ya harusnya sering. Kalau sering latihan pasti bisa. Nah, dapat titik ABC, sama substitusikan lagi ke nilai Z-nya. Hapus ya. Ini ya, dia nyari titik B, titik C. Ini baca penjelasannya, saya salin di sini aja. Titik A 2,4,
titik B tadi 3,2, titik C tadi 4,5,1. Jadi berapa nilai Z-nya? Z itu 100x1 tambah 80x2. Berarti 100 kali 2 tambah 80 kali 4. Berapa jadi? $520. Yang B-nya 460, Bu. yang C 530, Bu. Kasusnya ini Z-nya minimum, artinya tidak selalu yang maksimum seperti tadi. Cari yang paling kecil ini ya. Jadi Royal Jelly 3, Royal Bee 2, biaya apa tadi soalnya? Biaya produksi ya. Biaya produksi yang minimum 460. Artinya untuk mendapatkan biaya produksi 460, kita harus memproduksi Royal Jelly-nya 3, Royal Bee-nya 2. Ada yang kebingungan nggak sampai sana? Ada yang bingung? Pilih aja rekordannya kalau bisa skip. Ya, X1-nya 3, X2-nya 2, biaya produksinya, oh bukan juta, sorry, ribu tadi ya. 460.000 berarti ngikutin. Oke, kalau sudah kita coba bahas yang nomor 1 dengan nomor 2. Nomor 1, silakan coba dikerjain dulu. Mungkin foto soalnya dulu deh. Jadi biar saya bisa share whiteboard. Dicoba sudah? Nomor 1 silakan dicoba dulu. Yang mau annotate nanti saya bantu share screen, kita coba dari sini. Sudah di screenshot ya. Saya close yang ini ya, PowerPoint-nya. Oke, yang nomor 1 dulu. Maksimumkan Z 3x1 tambah 5x2. Dengan kendala, saya buat subject to ya, sama aja. 2x1 kecil sama dengan 8. Nah, ini simple nih. Pertama dilihat dulu variabelnya berapa. Kalau 2 artinya bisa secara grafik, gitu aja. X1 tambah 5x2 kecil sama dengan 30. Bu, itu dibuatnya X1-nya besar sama dengan 0, X2-nya besar sama dengan 0, oke. Dengan saya tulis seperti biasa gini juga boleh.
Oke. Apa yang dilakukan pertama kali? Kendala yang pertama dulu, berapa nilai X1-nya? Jadi X1-nya berapa ini? 4, Bu. 4. 4. Oke, terus yang kedua. Nah, ini berarti yang dipakai buat merah. 3X2 sama dengan 15. Kemudian berapa? X2-nya berapa? 5. 5. Ini kendala yang berbeda. Jadi X1-nya 4 sendirian, X2-nya 5 sendirian. Jangan dibuat 4,5. Karena itu dua kendala yang berbeda, bukan satu kendala. Ya. Terus kendala yang ketiga. 6X1 tambah 5X2 sama dengan 30. Jadi kalau X1-nya 0, berapa X2-nya? 6. 6. 6. 6 kali 0 tambah 5 kali X2, 30. X2-nya 30 bagi 6. Nah, ini baru buat titiknya, 0,6. Kalau X2-nya 0, berapa X1-nya? 5. Oke, X2-nya 5. Jadi 5, 5,6. X1 nih ya. 5,0. Habis semua kendalanya sudah. Nah, baru gambar grafik. Pastikan dulu semuanya udah beres. Baru gambar grafik. Kasih sumbu-sumbunya. Ini X1, jadi jangan selalu XY, boleh yang lain, X2. Oke. Yang pertama, X1 4 ya. Nih, 4. X1 kecil sama dengan 4 harusnya, ya kan? Ya. Kecil sama dengan 4. Arsirnya kemana? Kiri apa kanan kalau kecil sama dengan 4? Kiri. 1 kecil sama 4. Kirinya ingat ada batas non negatif ya, jadi jangan lewat garis yang itu. Kendala yang kedua, X2 kecil sama dengan 5. X2-nya ya. Kecil sama dengan 5. Arsir kemana? Ke bawah, Bu. Oke. Sini aja ya. Tempat negatif nggak saya arsir sebenarnya. Karena X1, X2-nya positif. Kendala yang ketiga. 0,6 dengan 5,0. 0,6. Kenapa saya buat X2 sini? Sorry ya. Ini 5 harusnya. 6 ya. 0,6 dengan 5,0. Nih. Baru buat kendalanya. 6X1 tambah 5X2 kecil sama dengan 30. Arsirnya kemana? Ke bawah garis hijau atau ke atas garis hijau? Ke kiri, Bu. Ke kiri, Bu. Nah, daerah yang dapat tumpukan arsiran saya warna hijau, merah, dan biru
atau 3 kali walaupun kamu pakai pensil tadi, itulah namanya daerah penyelesaian atau daerah visible. Jadi titiknya apa aja sih titiknya? Ini titiknya ini kan, tuh, 2, benar nggak? A, di sini, C, D, sama E. Paham? Paham ini? Mau dicatat dulu nggak? Saya pengen hapus yang kiri, nggak muat soalnya. Sampai gambar ini masih ada yang kebingungan nggak? Tidak, Bu. Belum, Bu. Sudah ya, yang kiri ini saya hapus, nggak muat saya soalnya. Nah, cari titik A sampai D, sampai E tadi. Oke, titik A. Berapa titik A? 0,0. Oke, tinggal cari Z-nya. Titik B berapa? 4,0. 0,0. Titik C? 4,6/5. Oke, dari mana? Ketemu garis siapa? Hijau dan biru ya. Hijau biru. Jadi X1-nya 4. Yang hijau tadi 6X1 tambah 5X2 sama dengan 30. Jadi 6 kali 4 tambah 5X2 sama dengan 30. 6 kali 4, 24. Tambah 5X2 sama dengan 30. Jadi 5X2-nya berapa? 30 kurang 24. 6 ya. Jadi X2-nya 6/5. 1 lebih ya. 1,2. Benar nggak kira-kira? Benar lah 1,2 sini ya. Jadi 4,6/5. Gitu ya. Habis ya. Oh ada lagi, sorry. Titik D berapa? 5/6,5. Titik D. Garis apa dan garis apa? X2-nya 5. Merah dan hijau. Oh, ini X2-nya diketahui. Jadi 6X1 tambah 5 kali 5, 25 sama dengan 30. 6X1 sama dengan 5 ya, 30 kurang 25. Jadi X1-nya 5/6. 5/6,5. Titik E-nya 0,5. 0,5. Nah, substitusikan semua nilai titik visible tadi supaya didapat nilai Z-nya. Z tadi 3X1 tambah 5X2. Berapa nilai Z yang A? 0. B? B 12.
12. 12. Titik C. 18. 18. Berapa? 8. Titik D. Nah, bentar habis baterainya. 27,5. Bentar, saya ngecas loh. Tiga kali 5/6 tambah 5 kali 5. 27,5. Oke. Yang E-nya? 25. 25. Oke, sekarang kasusnya tadi max atau min? Max, Bu. Nah, carilah nilai Z yang paling maksimum. Titik D, Bu. D. Titik D. Nah, udah. 27,5. Tadi itu pakai X1, X2 ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nilai X1-nya sama dengan 5/6. Nilai X2. X2-nya 5. Dan nilai fungsi tujuan Z-nya 27,5. 27,5. Nah, itulah solusinya. Itu ya. Oke, yang mau di screenshot atau dicatat dulu? Screenshot aja lah, nanti kamu baru catat. Oke, saya boleh lanjut ke yang nomor 2. Boleh, Bu. Udah? Keluar screen-nya? Keluar, Bu. Oke, jadi ini ada tugas dari saya di-upload di e-learning minggu depan. Nanti saya buat submit tempat untuk submitnya di hari ini di e-learning pertemuan kedua. Deadline-nya minggu depan sebelum kuliah. Oke, deadline-nya sebelum jam 8 lah saya buat. Silakan di-submit. Minggu depan pertemuan ketiga di jadwal itu kita offline. Nanti kita ke kampus. Kamu lihat kode ruangan kelasnya itu 1, berarti gedung 1 yang paling ujung ke belakang itu. Nanti lihat aja, saya juga lupa-lupa ingat jadinya. Gedung 1 yang mana hitungannya. 8.30 ya, kita masuknya 8.30 aja. Karena takutnya bus dosennya belum nyampe. Bus dosen biasanya nyampe 8.10. Jadi diperhatikan jadwal yang saya share itu. Nanti saya juga remind deh kan. Saya harus lihat kapan online, kapan offline. Jadi saya remind di WA-nya. Gitu ya. Yang nomor 2 ini akan jadi tugas. Ini ketinggalan sayangnya X2-nya, sorry. X2 besar sama dengan 0. Nah, nomor 2 ini tugas. Oke, buatlah selesaikan dengan metode grafik. Nomor 2. Oke, sudah itu yang nomor 3. Nomor 3, ini kan 3 variabel nih. Nggak bisa pakai grafik, tapi saya cukup bagaimana formulasi model linear. Silakan dibuat model linearnya. Mau pakai XYZ, X1, X2, X3, ABC, terserah variabelnya. Silakan dibuat model program linearnya. Hati-hati dengan soal-soal, dengan keterangan yang diberikan di soal ini. Ada beberapa kendala tambahan. Jadi mata kita jangan hanya terfokus pada data yang diberikan pada dalam tabel. Ada beberapa kendala tambahan di soal itu yang sering lupa. Oke, nomor 2 dan nomor 3 ya.
Silakan dikerjakan, submit di e-learning, nanti saya buat deadline-nya sebelum Senin depan pukul 8. Tolong dikerjakan seterusnya dalam bentuk PDF. Ya, jangan pakai foto-foto, karena saya akan download-nya sekaligus dari e-learning. Jadi kalau foto, nanti kamu satu filenya bisa-bisa. Misalnya punya Karina nih, ada Karina 1, Karina 2, dia berceceran. Kalau PDF kan dia satu bundel gitu. Nanti punya Rizka, punya Karina, punya Tri Agusti. Jadi saya enak download dan ngoreksinya. Oke? Baik, Bu. Ingat ya, 2 sama 3. Oke, saya ada pertanyaan kah sampai di sini? Sebelum saya lanjut sedikit ke metode simplex. Tidak ada, Bu. Nah, kasus optimasi selalu saya bilang bisa max, bisa min. Dari contoh nomor 1, kasus maksimumkan. Kendalanya tandanya kecil sama dengan semua ya kan? Sebenarnya ada pertanyaan, apa yang akan terjadi kalau fungsi tujuannya maksimumkan, tapi kendala ini besar sama dengan, bukan kecil sama dengan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Dari gambar grafik yang kita kerjakan tadi, kalau kecil saya arsirnya ke bawah tuh. Kalau sekarang lebih besar sama dengan semua. Apa yang akan terjadi? Bisakah kita mendapatkan solusinya? Nggak bisa, Bu. Apa? Kenapa nggak bisa? Karena berarti dia lebih terus, Bu. Nggak Ya, nggak tahu solusinya kita akan maksnya di tak mana. hingga. Iya, Bu. Jadi jawabnya yang benar solusinya tak hingga. Lebih terus ya, solusinya tak hingga. Jadi idealnya, kalau kasus maksimum, itu kendalanya kecil dari sama dengan. Bukan harus selalu semuanya kecil sama dengan. Boleh nggak, Bu, ada kombinasi kecil, kendala yang keduanya besar, kendala ketiganya sama dengan? Boleh. Itu memungkinkan. Bisa juga dapat solusinya. Maksud saya, apakah mungkin ketiga-tiganya lebih dari sama dengan? Nah, jadi kasus max itu seyogyanya kendalanya kecil sama dengan. Jika kendalanya besar sama dengan, solusinya tak hingga. Nggak tahu lagi kita cari daerah penyelesaiannya, titiknya. Z-nya gimana? Kalau minimum kan, ya ini kendalanya besar sama dengan. Benar. Seyogyanya gitu. Apa yang terjadi kalau kendalanya kecil sama dengan di sini? Ada yang tahu nggak? Kalau kasus minimum. Kan kendalanya sebenarnya yang idealnya lebih besar sama dengan. Jadi jika kendalanya kecil sama dengan, apa yang akan terjadi? Solusinya akan apa? Kalau ini kan besar sama dengan, arsirnya ke atas kan atau ke kanan gitu kan arsirnya. Jadi kalau arsirnya ke kiri semua gimana? Minta yang minimum pula. Solusinya akan 0. Benar nggak? Pasti yang paling minimum di titik 0,0. Ya, saya balik ke sini. Nih. Ini ya. Ini kasusnya yang max. Ya kan? Karena dia max, daerahnya kecil sama dengan, nah semuanya ke sini kan dapat. Kalau dari tandanya besar sama dengan, ngarsirnya ke atas semua nih. Ke daerah yang sini. Ke atas semua sini. Jadi titiknya gimana? Titiknya ada, Bu. Ini. Titiknya misalnya di sini. Oke, dapat titiknya. Tapi kan soalnya tadi maksimum. Jadi gimana caranya? Pasti akan max. Tak hingga solusinya. Kalau gambar yang ini, kasus minimum ini. Ini kan minimum. Kalau semuanya garisnya ke bawah, jadi dia pasti akan di sini nanti 0,0. Solusinya akan 0. Oke? Ada yang mau ditanyakan yang grafik? Belum ada, Bu.
Oke, mungkin saya udah pernah bilang, kalau lupa saya ulang lagi. Kan bahan ini saya selalu attach di e-learning pertemuan 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya, walaupun kita mix mood antara online dengan offline, setidaknya saran saya, biar kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus dan belajarnya lebih terstruktur, alangkah baiknya kamu itu punya catatan kuliah. Punya catatan kuliah itu maksudnya ya yang saya jelaskan ini ya dicatat di apa? Kalau nggak mau catat silakan di print out. Kalau misalnya mau di screenshot tadi silakan disimpan dalam satu file. Jadi belajarnya akan lebih teratur. Yakinlah dengan yang teratur ya pasti hasilnya akan bagus. Kamu juga nggak sana sini cari jawabannya. Bentar ya, saya share PPT-nya dulu. Oke. Ini harusnya di pertemuan minggu depan, pertemuan di kelas ya. Tapi sorry saya kasih sedikit di sini. Sudah keluar belum ya PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke, di setiap PowerPoint saya selalu ngulang ya, ini model umum, ini model umum. Jadi jangan sampai nggak tahu lagi bentuk model umumnya, saya selalu masukin, saya copy paste terus di sini. Nah, ini metode simplex. Jadi yang tadi, metode grafik yang kita kerjakan tadi, itu kan cuma bisa untuk 2 variabel nih. Kalau lebih dari 2 variabel, kendalanya sangat banyak, itu sudah tidak efektif. Tadi aja 3 kendala, gambar arsirannya udah menumpuk dengan warna-warna begitu. Kalau banyak ya tambah komplikatif kan. Jadi ini tambah kompleks dia. Jadi kalau ada metode yang lebih baik lagi daripada metode grafik, yaitu metode simplex. Tapi tidak saya simpulkan bahwa metode simplex merupakan metode yang paling baik, tidak. Ada lagi nanti yang lebih baik dari simplex. Yang paling gampang, ya pakai software kayak kita ngitung. Yang paling gampang, kalkulator lah, tekan-tekan. Gitu ya. Semuanya kan ada softwarenya. Kalau orang statistik dia pakai SPSS, SAS. Nah, kita juga yang powerful-nya Lindo dan Linggo. Jadi metode simplex itu metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi atau variabelnya 3 variabel atau lebih. Boleh nggak, Bu, 2 variabel pakai simplex? Boleh. Kalau saya lebih prefer 2 variabel, ya kalau 2 variabel kita pakai eliminasi substitusi selesai kan? Kalau 2 variabel. Tapi kalau disuruh milih antara 2 variabel pakai grafik atau simplex, mending simplex. Karena grafik itu ya tadi harus nyari titik potongnya gitu. Terus metode, jadi simplex ini metode. Kalau program linear itu model, bukan metode. Bedakan antara model dengan metode. Jadi model itu bayangannya rumus matematika, ada angka-angka, ada variabel. Kalau metode, alat untuk menyelesaikan kasus, untuk menyelesaikan model. Metode yang secara sistematis dimulai dari pemecahan dasar yang visible ke pemecahan dasar visible lainnya. Dilakukan berulang-ulang, tercapai suatu penyelesaian yang optimum. Ini ya, diperkenalkan oleh Danzig tahun 47 dan telah diperbaiki oleh beberapa ahli lain. Metode simplex melakukan melalui perhitungan yang berulang, iterasi, di mana langkah-langkah perhitungan diulang-ulang sampai didapat solusi yang optimal, baik dia maksimum maupun minimum. Ini bentuk standar. Jadi ada penambahan variabel tambahan pada fungsi tujuan. Apa maksud bentuk standar? Dia mengubah pertidaksamaan pada kendala. Kendala tadi kan tandanya ada pertidaksamaan. Kecil sama dengan, besar sama dengan, itu harus kita ubah menjadi bentuk persamaan. Kemudian yang pertidaksamaan sudah diubah jadi sama dengan. Ini pengubahan kendala menjadi persamaan dengan penambahan variabel. Jadi kita punya 3 variabel di simplex, ada namanya ada namanya variabel select. Variabel select, kok nggak bisa ya? Nih, variabel select, surplus, sama artificial. Jadi ada 3. Dan tidak lupa penambahan kendala non-negatif. Setiap kali model, kendala non-negatifnya harus kita tambahkan. Tuh. Ini syarat dan sifat metode simplex.
Jadi syaratnya kita harus punya model program linier. Model program linier yang saya tulis dari kemarin sampai hari ini, dari minggu lalu, itu namanya canonical form. Bentuk kanonik. Yang masih ada fungsi tujuan dengan kendala. Dan itu harus dirubah dulu ke dalam bentuk umum yang disebut namanya bentuk baku atau standard form. Jadi sifat bentuk bakunya, semua batasan atau kendalanya adalah persamaan. Tidak ada lagi nilai negatif pada sisi kanan. Nanti saya lihatin. Sisi kanannya tidak ada negatif. Semua variabelnya tidak ada yang bernilai negatif. Fungsi tujuannya bisa minimasi atau maksimasi. Nih. Ini model umum program linear ya. Ini yang minggu lalu pertama kali kuliah sudah saya kasih tahu kan, Sigma CJ SJ. Oke, saya terus ulang-ulang biar kamu paham model program linear. Jadi jangan asik kok nggak pernah lihat. Jangan sudah belajar prolin tapi nggak tahu modelnya ya. Ini nilai sisi kanannya. B1, B2, Bn. Dari tadi kan besar sama dengan 5. Besar sama dengan 3. Nggak ada kan besar sama dengan min 5. Besar sama dengan min 3. Kecil sama dengan min 4. Nanti kalau ketemu soal, Bu, kalau ada yang kecil sama dengan min 4, itulah yang harus kita ubah ke dalam bentuk standar namanya. Nilai sisi kanan, B1, B2, sampai Bm ini nggak boleh ada yang bernilai negatif. Kalau koefisien ini, Bu, tadi kalau saya tadi buat gini ya, ini contohnya aja. Saya nggak bisa nulis jadinya. Kalau gini, misalnya tadi kan saya buatnya gini nih. Misal contoh aja ya, saya ngambil kendalanya. Nah, kayak gini. Sisi kanan kan nggak ada nih 10 atau min 10, bener nggak? Sorry, nggak ada min 10 kan? Positif kan? Mungkin nggak sih, Bu, nanti kita ketemu soal yang gini. Nah, mungkin nggak, Bu? Mungkin. Nah, ini yang akan saya ajarin. Jadi kita tidak boleh memberikan bahwa nilai sisi kanan kendala ini nggak boleh min 10. Angka-angka ini juga nggak ada min. Dari minggu lalu sama tadi tambah terus ya, Bu ya. Ada nggak sih min ada, makanya harus kita ubah jadi plus. Yang standar itu semuanya positif. Logikanya barang yang diproduksi itu positif, tidak mungkin min. Ngutang, tidak ada ceritanya, tidak ada di situ kendala ngutang. Berapa jumlah roti yang diproduksi? Minus 10. Bukan diproduksi itu namanya. Minus 10. Oke? Itu bayangannya yang akan dipelajari minggu depan. Nanti akan saya jelaskan slack variable. Jadi minggu depan sebenarnya saran saya tidak tahu kondisi kelasnya gimana, takutnya LCD-nya kecil, dengan jumlah kelas yang lumayan banyak, mahasiswa ini 50-an, tetap bagus bagi saya, enak sih pelajaran offline. Jadi saya juga bisa interaksi, nggak kayak gini ya, nggak tahu jelas apa nggak jelas, bisa apa nggak bisanya. Di papan tulis lebih enak memang, tapi kalau misalnya punya gadget atau handphone atau laptop mau dibawa, silahkan ya. Saya takutnya slide ini tidak terlihat di depan kelas. Slide PowerPoint-nya. Jadi nanti saya rapikan ini, saya taruh di pertemuan ketiga, kamu download dulu materinya. Karena kita nggak bisa full online. Sebenarnya nulis kayak gini bagi saya lebih efektif nulis seperti ini di screen, jadi masing-masing lihat di screen-nya daripada duduk di kelasnya rame, papan tulis atau LCD-nya screen-nya kecil gitu kan. Cuma ya ada kelemahannya masih, tetap yang offline itu lebih baik ya daripada yang online kan. Tatap mukanya ya lebih bagus sih, jadi ketahuan mahasiswa yang bisa apa nggak bisanya gitu. Sebenarnya kalau online ini serius pun yakin bisa. Orang bimbingan skripsi pun tanpa tatap muka selama ini bisa selesai dia. Asal dia serius gitu aja sih. Kecuali saya cuma baca gitu ya, tangan saya nggak nulis, nah mungkin itu akan lebih membingungkan. Kalau saya dengan nulis pakai pen seperti ini kan, sama sih sebenarnya menggantikan dengan saya nulis di whiteboard di papan tulis di kelas itu. Jadi kalau punya gadget silakan dibawa minggu depan kalau mau bawa. Gitu ya. Jadi bisa sambil dilihat kan. Jadi saya juga nggak nunggu waktu kamu nyatet ini. Ini masih banyak yang salah ya. Ini tolong diperbaiki. Tidak pernah ada fungsi pembatas ya. Suatu pembatas.
Oke, ini yang akan dipelajari minggu depan. Silakan lihat-lihat dulu. Lumayan menguras ya, menguras tenaga ngitung ini. Nah, inilah yang saya bilang. Ini namanya iterasi. Jadi tabel kedua diperoleh dari tabel pertama. Tabel ketiga diperoleh dari tabel kedua. Salah sekali yang di atas, sudah otomatis yang di bawah semuanya salah. Kalkulator lah bantu hitung. Tapi kalau angka kecil kayak gini, mending pecahan sih daripada kalkulator. Oke, cukup. Ada pertanyaan kah? Materi hari ini sih sampai sini aja, karena saya nggak bisa mulai simplex juga nanggung. Saya ngenalin dasarnya tadi aja simplex variabelnya. Yang grafik ada nggak? Jadi yang kita udah pelajari 2 minggu ini model, baik max atau min, sama grafik. Ada pertanyaan nggak? Karena minggu depan saya udah mau simplex, nggak bisa lagi balik ke grafik, balik cara memodelkan. Ada pertanyaan kah? Pertemuan kelima kita kuis ya. Bahannya pertemuan 1 sampai pertemuan keempat. Oke, kalau nggak ada cukup ya hari ini. Nanti recordnya saya convert, masukin lagi ke linknya. Di pertemuan kedua saya timpa. Maaf Ibu, Mm-mm. ini Karina dari tadi jam 8-an